kita sudah masuk di bulan yang dikatakan bulannya sholawat. Karena pada bulan ini terlahir manusia agung yang menjadi uswah, menjadi petunjuk untuk seluruh umat di jagat raya ini. Bukan hanya umat Islam, semua manusia yang terlahir di atas muka bumi ini wajib hukumnya mengikuti uswah beliau. Dalam kitab Fadhailus Suhur, di dalam bulan Rabiul Awal, di huruf alif yang kedua, pengersa Abah Aos menerangkan wa amal alifu tsani fi hadzal syahri al-ittiba'u haqiqatul mutaba'ati ru'yatul matbu'i fi kulli sayyin. Adapun huruf alif yang kedua pada bulan ini adalah bermakna ittiba, mengikuti. Hakikatul mutaba'ati, hakikat ittiba adalah memfokuskan penglihatan hanya kepada figur yang diikutinya dalam segala hal. Maka pengersa Abah Aos menerangkan bahwasannya selama beliau ditalkin dari tahun 68 sampai sekarang ini, beliau hanya memakai kacamata kuda, tidak melihat ke kiri dan ke kanan, tapi hanya ikut kepada orang ikut, ya kepada Allah, yaitu pengersa Abah Anom. Begitu pula seyogyanya kita selaku ikhwan, selaku murid pengersa Abah Aos, hanya pakai kacamata kuda, tidak melihat yang lain, tapi ikut kepada guru agung kita, pengersa Abah Aos sebagai PPKN 3. Maka dalam surat Yasin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ittabi'u ma la yas'alukum ajron wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak meminta balasan dari kalian, sedangkan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ikut kepada orang yang tidak meminta balasan apapun yang Allah titipkan kepadanya adalah suatu anugerah untuk orang yang mengikuti itu. Maka dalam kitab ini dijelaskan sungguh beruntung orang yang sudah ikut kepada orang yang tidak pernah meminta balasan. Walaupun kalau kita hitung, andaikan seseorang itu mengajarkan satu ilmu, satu huruf, apalagi huruf yang diajarkan, huruf yang untuk mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, maka ikutilah, jangan berpaling. Karena orang itu, orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk oleh Allah, yaitu Al-Muhtadun. Maka kita ikut saja. Jangan pernah ngebantah, jangan pernah mengatakan tidak. Sam'an wa ta'atan, apapun yang beliau katakan. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, dikatakan orang-orang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan orang ansor, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah meridhoi mereka
dan mereka ridho kepadanya. Maka di sini radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepadanya. Maksudnya apa? Bahwasannya seseorang yang sudah mendapatkan kalimah yang Allah ridhokan kepada semua makhluk di atas muka bumi, khususnya manusia, maka otomatis mereka yang sudah mengambil talqin zikir Allah telah ridho. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin it yubayyi'unaka tahta sajarah. Sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang yang telah berjanji di bawah pohon. Maka sudah pasti Allah ridho kepada mereka. Dan mereka ikhlas ridho dengan apa ketentuannya. Maka bersyukur kita ini wajib pengikut atau mutaba'ah kepada figur yang diikutinya. Maka di dalam kitab yang dikarang Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang hidup pada tahun 898 Hijriah, yang beliau lahir di tanggal 27 Ramadan. Wafatnya 973 Hijriah. Beliau menerangkan di dalam buku beliau fase-fase seorang murid. Dari Syekh Dawud Ibnu Bakhala radhiyallahu an berkata, seorang pertama-tama mendengar, kedua memahami, ketiga mengetahui, dan keempat menyaksikan, dan yang kelima mengenali. Apa arti pertama-tama mendengar? Yang kedua memahami, yang ketiga mengetahui, dan yang keempat menyaksikan, dan yang kelima mengenali. Beliau pernah berkata kepada muridnya, kepada seorang murid yang memang dikasihinya. Beliau berkata, wahai anakku, jika engkau memiliki niat untuk sampai, maka tidak ada lagi pertentangan di dalam dirimu. Maka syarat yang pasti orang akan sampai kepada tujuannya, tidak ada pertentangan, tidak ada perlawanan di dalam dirimu. Dan dia kembali berkata, tidak ada yang akan menampakkan mutiara batin seorang murid selain wujud ujiannya. Mutiara batin seorang murid, bagaimana mereka itu mengikuti fase-fase dalam ujiannya. Karena kita semua sudah diberikan amalia yang super-super. Dalam bahasanya, setiap yang mengamalkan itu sudah pasti terampuni dosanya dari apa yang dilakukannya di dunia ini dengan kalimat itu. Maka itu amalan yang super-super. Kita seharusnya mengikuti ujian-ujian yang diberikan oleh guru kita. Talqin sebagai pendaftaran manusia yang memang mayasa, yang sudah ditentukan oleh Allah untuk mendapatkan kalimah yang agung. Dan mereka harus melewati tahap-tahap atau fase ujiannya. Dengan apa fase ujian khususnya Ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah PPKN Surya Lesir Narasa, yaitu dengan melakukan mendawamkan zikir dan juga
ikut dalam mendawamkan khotaman. Begitu pula manakiban, bermusofahah dan bersuhbah kepada Syekh Mursyid. Maka itu ujian. Kadang-kadang ujian itu melemahkan diri kita. Ada rasa bosan, ada rasa enggan. Apalagi ekonominya sedang terpuruk. Permasalahan banyak di dunia ini. Maka kadang-kadang amaliyah kita itu akan menurun, akan menipis. Itu adalah salah satu tanda-tanda ujian untuk Ikhwan TKN Sunnah Rasa PPKN. Dan kemudian Syekh Daud Ibnu Bakhalla meneruskan bagian dari tanda-tanda murid yang benar dan tulus adalah tidak selangkah pun mengayunkan kaki untuk memenuhi keinginan nafsu. Karena kehendak yang benar dan tulus akan melenyapkan seluruh syahwat daripada hati. Kalau memang seorang salik yang ingin bermursyid dengan pintu gerbang talqin pada dirinya, kalau memang betul-betul ada keyakinan dalam dirinya, maka seluruh apa yang dia punya dilarutkan kepada gurunya. Tidak merasa punya ego, tidak merasa punya ilmu, dan tidak merasa punya harta. Tapi semua dilarutkan kepada gurunya, kepada junjungannya, kepada orang yang harus dan patut untuk diteladani. Kemudian beliau berkata, murid yang tulus berjalan dengan batinnya, sementara lahiriahnya mengikuti. Sedangkan al-abid, ahli ibadah, berjalan dengan lahirnya, sementara batinnya mengiringi. Kalau tulus dengan batinnya, sementara lahirnya mengikuti, itu adalah panggilan dari dalam jiwanya. Tetapi berjalan dengan lahirnya, dengan syariatnya, untuk memenuhi keyakinannya, sementara batinnya mengiringi apa yang sudah kita lakukan. Contoh, kita zikir jahar, batin kita mengikuti dengan namanya ismuzat dalam diri kita. Begitu pula murid yang tulus berjalan, dengan berjalan amaliyah, muamalahnya betul-betul dilakukan, maka menjadikan senantiasa dalam batinnya itu adalah kekuatan untuk ingat kepadanya dimanapun kapanpun berada. Jika murid terjerat setan dalam satu kemaksiatan, tetapi ia tidak terus menyengajakannya, mensengajakan, melainkan bertobat dan kembali, maka seolah-olah ia tidak pernah terjerat olehnya. Setiap manusia pasti akan terjebak dengan hal yang ada di dunia ini. Mereka akan tersesat, mereka akan terjerat dengan permainan yang Allah berikan di muka dunia ini, supaya mereka jangan sampai memperturutkan hawa nafsunya. Karena gara-gara hal yang sepele saja akan menyebabkan manusia itu tergerus, terjerumus dalam jurang kesesatan, dalam jurang kemunafikan. Maka di sini mereka yang senantiasa pasti dalam hidupnya ada kemaksiatan, pasti dalam setiap harinya ada kemaksiatan, tapi mereka bertaubat lagi. Maka dikatakan, jadidu imanakum bikasroti qauli la ilaha illallah. Perbaharulah iman-iman kita semua dengan memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Dan beliau melanjutkan lagi, wahai muridku,
berhati-hatilah agar jangan sampai engkau menuntut seorang pun yang tidak menyakitimu. Sebab kalau Allah, kalau Allah Azza wa Jalla tidak hendak menutupi para walinya, tentu orang yang hendak menyakiti mereka tidak akan dapat menguasai mereka, mencela mereka di majelis-majelis dan mengolok-olok mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong para walinya dan menghukum orang yang menyakitinya, walaupun mereka tidak meminta hal itu kepada Allah. Maka modal murid terletak pada kesiapannya untuk mengikuti perbuatan-perbuatan orang-orang soleh, perbuatan kaum sufi, perbuatan daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sering dikatakan laqad radhiyallahu anil mu'minin itu adalah bagaimana manusia ridho, ikhlas untuk menerima apapun yang diterima oleh manusia pilihan yang Allah berikan kepadanya. Maka tidak ada lain dan bukan di dalam ittiba ini. Kita hanya ikut, turut, tunduk, patuh kepada apa yang sudah menjadi ketentuan-ketentuan Allah. Pada perbuatan murid untuk menerangi hatinya lebih baik daripada memperbanyak amalan. Maka diajarkan oleh kita dengan perbuatan-perbuatan yang luar biasa, terpuji. Karena apa? Memperbanyak amalan belum tentu kalau hatinya tidak tersangkut kepada gurunya, maka amalannya akan sia-sia. Tidak tersangkut pada Syekh Mursyid, maka amalannya sia-sia. Tetapi kalau mereka mengamalkan apa yang sudah diberikan oleh Syekh Mursyid, tidak ada yang lain dan bukan hanya mengikuti turut petunjuk daripadanya, maka itulah keberkahan yang Allah berikan kepadanya. Maka seseorang yang mendapatkan talqin, mereka mendengar, kedua memahami, ketiga mengetahui, dan keempat menyaksikan musyahadah, dan yang kelima arafa atau al-arif, agar mereka bisa mengenali siapa dirinya dan siapa Tuhannya, siapa gurunya dan siapa aku, siapa ikhwannya dan siapa orang-orang yang senantiasa membawa dirinya menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah semuanya, segalanya selamanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi محمد وعلى آله وسلم تسليما الله